Fuad Pleret ini adalah seorang PKI yang mengaku ulama. Dia sendiri yang bilang bahwa dia adalah seorang PKI, si Fuad Pleret botak ini. Akan saya laporkan, akan saya tuntut secara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Gus Fuad kembali, di mana Gus Fuad ini di framing, dinarasikan sebagai seorang PKI, yakni Partai Komunis Indonesia, yang di negara kita ini adalah dilarang. Nah, jadi benar ya teman-teman semua, bahwasannya si Fuad Pleret ini adalah seorang PKI yang mengaku ulama seperti itu. Walaupun konteksnya di luar yaitu adalah bercanda, tapi di sini dia sendiri yang bilang bahwa dia adalah seorang PKI, si Fuad Pleret botak ini. Narasi ini atau framing ini muncul dikarenakan memang ada satu konten daripada video Gus Fuad yang menyentil atau yang menyebutkan kalimat PKI, yakni sebuah video yang pada dasarnya hanya sekedar video candaan. Nah, saya kan nggak mau, karena saya lihat kiai-kiai di dekat-dekat saya, meskipun bukan guru saya, itu kok dekaden banget gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada bayi berjanjian gitu, anak al berjanji itu kan, terus diputar, terus kiainya batuk-batuk, terus gini-gini itu kan, saya khawatir ini jangan-jangan TBC bayinya. Jadi nggak keren sama sekali kiai itu. Saya nggak mau. Tapi meskipun menolak untuk tidak mau, ya kerjaan saya, hobi saya ngaji terus. Bahkan ya seumur-umur ngaji lah. Tapi semakin lama perlawanan mengenai saya tidak mau jadi kiai, bagi saya kiai itu dekaden, nggak keren, nggak ada peran sosial apapun. Nah, setelah itu ateis, pindah agama waktu mulai SMA mahasiswa. Nah, ketemu Ki Hamam Ja'far Pabilan. Ketemu saya dengan teman-teman PKI saya gitu. Nah, kelompok komunis kladesden. Kesalaman gitu. Nah, kalau ini bukan PKI ini kiai. Atau ada teman bilang, ini cucunya Kiai Sang itu. Kok langsung dipeluk kan? Karena memang bapaknya itu santrinya dan dia memang saudara juga. Kayaknya Gus, penjenengan itu nggak mau jadi kiai ya? Lihat Hamam, kiai keren. Lalu dia tunjukkan telepon sama Pak Harto. Oh gitu. Iya Pak Harto. Jadi dia itu berani gitu. Keren kan? Jadi kiai aja mau. Kalau jadi kiai kayak Kiai Hamam ya keren juga sih. Udah pokoknya mau aja. Nggak usah terus-menerus kayak gini, jadi kafir kayak gini ya gitu. Nah, itu akhirnya ya proses seiring dengan waktu akhirnya memang seperti yang diceritakan oleh Kiai Dimyati. Bahwa pada akhirnya futuh saya itu Kiai Abdul Muhid. Dan pada akhirnya Kiai Dim itu tinggal stempel. Masya Allah. Dan itu kalau jadi gini kan, sebenarnya kan ada inisiasi kan menjadi kiai itu di tradisi kami lah setidak-tidak. Jadi ada peristiwa diperintah lah oleh Rasulullah. Saya kan bingung. Saya menghadap Kiai Abdul Muhid, kamu itu kalau cuma saya jawab itu nggak mantep, langsung kayak Kiai Dim. Lah Kiai Dim langsung bilang, udah dapat SK ya udah kamu jadi kiai aja. Jangan takut, jangan khawatir. Waktu itu saya baca Fatihah aja lupa. Iya, setelah itu mimpi itu Fatihah itu nggak bisa ya. Nggak bisa Allah Akbar kalau sholat lupa semua, nggak bisa. Benar-benar grogi gitu. Itu tuh Kiai ngasih takwil ya kan, Nabi itu kan umi. Ya kamu harus merasakan menjadi umi, nggak tahu apa-apa sama sekali. Pelan-pelan itu baru kembali sedikit-sedikit. Semua ilmu yang saya pelajari hilang semua, jadi linglung. Itu. Nah, kalau dengan Kiai Dim atau Kiai Muhid itu nggak pernah saya cerita. Jadi saya ngimpi, saya ada pengalaman halu macam-macam, lalu ditanya mau cerita dulu apa jawabannya. Nah, awal-awalnya kan saya pikir orang ini sok tahu banget kan gitu. Meskipun itu Pak D saya, guru saya, ini sok tahu banget. Langsung jawabannya. Jadi kamu kan begini, ngimpinya begini. Diceritakan dengan detail banget. Nah, jawabannya gini. Nggak percaya sama saya. Lah gitu. Habis itu langsung percaya aja. Dan Kiai Abdul Muhid itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Jadi kalau kita lagi ngobrol konsultasi gitu, ya ambil pulpen, kamu itu kan sukanya kan
anak kuliah, jadi harus iya. Ini halaman sekian, bunyi kalimatnya sekian. Kalau nggak salah baris dari atas itu baris kesekian, nanti 3 baris tuh kalimatnya itu nanti dari bawah itu berarti berakhir pada baris sekian. Itu saya pernah menulis 78 footnote itu. Kemudian saya pergi ke toko kitab, ini coba pinjam kitab ini. Cocok itu berapa puluh, 24 atau 25, udah berarti cocok semua. Persis kalimatnya seperti yang beliau diktekan ke saya, halamannya, barisnya keberapa dari atas sampai keberapa dari bawah. Kalau cetakan ini, cetakan 6 sekian, halamannya pindah ke halaman sekian, sampai segitunya, detail sekali. Dan beliau selalu bilang kalau nggak salah, ya coba dicek aja. Kalau tapi nggak pernah ada yang salah. Tawadunya itu ya, kalau nggak salah tawadunya. Ya tapi orang-orang di sekitar kita itu nganggapnya Ki Abdul Muhyidd itu kayak yang sederhana, yang tampilannya santun, kalimatnya tertata rapi, ya pokoknya bijaksana lah, kayak Ki Imad kalau lagi berperan sebagai orang bijak. Good cop, bad cop. Iya. Saya kan bagian bad boy. Jadi saat itu Gus Fuad sedang berkumpul dengan diantaranya bersama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian bercerita-cerita tentang berkaitan dengan masalah halunisasi. Jadi hal-hal yang pengalaman pribadi yang berkaitan dengan masalah-masalah yang gaib. Jadi menceritakan tentang kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh masing-masing. Nah, Gus Fuad beliau ini menceritakan tentang masa kecilnya, bahkan sebelum beliau dilahirkan, beliau menceritakan tentang hal itu. Yang di dalam cerita beliau ada satu rangkaian kalimat yang mengarah kepada PKI, yakni ketika beliau memang di masa remajanya itu memang mengalami pergolakan jiwa karena mendapatkan bagaimana kemudian lingkungan di tempat pergaulan beliau, yakni di kalangan kiai, itu identik dengan hal-hal yang dianggap sebagai kuno dan klasik. Nah, beliau menganggap tidak keren, sehingga muncul pergolakan-pergolakan di usia yang seperti ini, sehingga beliau akhirnya sempat ketika SMA dan kuliah menjadi seorang yang liberal, bahkan boleh dikatakan sebagai ateis, artinya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Nah, ketika mengaitkan dengan ateis inilah muncul kata PKI. Tetapi yang dimaksudkan itu bukan PKI dalam artian Partai Komunis Indonesia, tetapi pemikirannya yang ateis, yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, inilah yang kemudian kata-kata ini yang dipelintir oleh netizen, yang salah satunya adalah pemilik daripada MPH Channel. Nah, setelah kita teliti, ternyata MPH Channel ini adalah memang dia adalah muhibbin, dia adalah pecinta habaib, sehingga kemudian dia memframing kalimat-kalimat yang ada di dalam kontennya Gus Fuad dengan memframing bahwa Gus Fuad ini adalah seorang PKI, sehingga kemudian framingnya konten kreator ini berkembang liar dan kemudian akhirnya netizen menganggap bahwa Gus Fuad ini adalah PKI. Nah, inilah yang kemudian diluruskan oleh Gus Fuad. Beliau kemudian akhirnya membuat klarifikasi menjelaskan tentang kalimat PKI yang sempat muncul di dalam video yang ada di channel beliau. Salam Pancasila merdeka. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Terkait dengan video hoax, video fitnah yang mengenai diri saya, yaitu di video yang beredar potongan pernyataan saya di situ seolah-olah saya menyatakan diri saya sebagai PKI, dan ini perlu saya klarifikasi atas permintaan berbagai pihak bahwa video itu adalah video hoax, video fitnah untuk menjatuhkan saya. Hanya orang bodoh yang percaya pada video itu. Saya turun-temurun adalah keturunan kiai, baik terutama dari Nahdlatul Ulama. Orang semua tahu saya itu Bani Rauf, Wonokromo.
Orang itu tahu saya juga Bani Khalil Wonokromo. Orang itu juga tahu saya itu Bani Noriman Melani. Jadi mustahil saya itu terlibat dalam kegiatan PKI sepanjang hidup saya. Dan di zaman Orde Baru saya ini adalah PNS guru. Tidak mungkin di zaman Orde Baru orang bisa menjadi PNS kalau sedikit saja terindikasi PKI. Bahwa itu adalah potongan video saya ketika saya ngobrol dengan Kiai Imad dan beberapa teman yang saya menggunakan istilah PKI itu dipotong, dan video lengkapnya silahkan dicek di YouTube Gus Fuad Channel. Jadi dengan ini saya menyatakan, mengklarifikasi bahwa itu adalah hoax, itu adalah fitnah. Saya sedikit pun tidak pernah menjadi anggota Partai Komunis Indonesia. Saya juga bukan penganut itu. Dan juga teman-teman YouTuber juga sudah banyak yang menjelaskan hal ini. Bahkan saya juga berpikir bahwa pembuat dan penyebar video itu kalau memang saya diperintahkan oleh para kiai sepuh, akan saya laporkan, akan saya tuntut secara hukum. Begitu saja, mudah-mudahan ini menjadi perhatian semua pihak. Jangan percaya pada hoax, pada fitnah. Jangan percaya pada PKI yang teriak PKI, karena yang PKI itu Musa Al-Munawar Al-Habib, Habib Musa Al-Munawar, yang berontak di Medion tahun 48. Kemudian Habib DNA yang berontak tahun 65. Kemudian di Kalimantan ada Habib Sofyan dan Fahrul Barakbah yang ikut berontak PKI tahun 65. Jangan percaya pada PKI yang teriak PKI. Assalamualaikum, salam Pancasila, merdeka. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa, menganalisa bahwa yang pertama, kita jangan kemudian mengkonsumsi mentah-mentah pemberitaan-pemberitaan yang ada, apalagi menonton hanya sepenggal-sepenggal saja dari sebuah tayangan video. Maka untuk para netizen, alangkah lebih bijaknya kalau menonton itu dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Biasanya kalau orang nonton setengah-setengah atau cuplikan-cuplikan saja, bisa saja narasi-narasi itu kemudian berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh pembuat video itu sendiri. Nah, ini belajar untuk para netizen, bahwa jangan kemudian menonton sebuah video di satu channel kemudian hanya separuh, setengah-setengahnya, tetapi berusahalah kemudian menonton secara full. Dan kemudian yang berikutnya, berusahalah untuk mencari sumber utamanya, sumber pertama dari video itu, agar kemudian kita bisa memahami apa yang terucap, apa yang terlihat, maupun apa yang menjadi konteks daripada pembicaraan itu. Lalu yang berikutnya adalah bahwa memang konten kreator ini mencari berita-berita yang dianggap menarik. Jadi dalam dunia digital ini, dalam dunia YouTube ini, memang kita butuh adalah konten-konten yang menarik. Mudah-mudahan klarifikasi Gus Fuad ini itu merupakan clean and clear terhadap Gus Fuad, bahwa yang dimaksudkan PKI bukan beliau adalah anggota Partai Komunis Indonesia, tetapi beliau menisbatkan kepada pencarian jati diri beliau ketika remaja, ketika menjadi pemuda, yakni bahwa beliau sempat tenggelam di dalam liberalisme dan ateisme, yang ketika ateisme itu kemudian disamakan atau lebih mudah dipahami adalah dengan pengungkapkan dengan kata PKI. Tetapi beliau bukan anggota PKI dan sama sekali tidak pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan Partai Komunis Indonesia. Tapi yang dimaksud adalah pemikiran-pemikiran yang ateisnya. Nah, itu yang kemudian yang harus dipahami oleh kita. Ya, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.